Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin perihal ukuran celana jeans bisa jadi tolak ukur obesitas memancing diskursus publik. Lalu sebenarnya bagaimana ciri obesitas dan apa kebiasaan yang menyebabkan obesitas itu? Kita akan bahas malam ini dengan ahli metabolik dan diabetes Profesor Dr. Ketut Swastika. Selamat malam Prof. Swastika. Selamat malam Mbak Diana. Prof. Swastika, ini kan jadi perbincangan publik kembali soal obesitas. Nah, ini sebenarnya apakah semua orang yang terlihat agak gempal atau dikatakan gemuk itu termasuk obesitas? Nah, apakah memang gemuk dan obesitas itu sama sih, Prof? Iya, saya kira gemuk itu bahasa Indonesia, obesitas itu berasal dari bahasa Latin, jadi Oke. sama sebenarnya. Iya. Oke, lalu sebenarnya apakah memang kita itu bisa mengecek sendiri diri kita? Apakah misalnya memang kita merasa sudah agak termasuk kategori gemuk misalnya ketika bercermin, itu bisa dicek sendiri atau kita memang harus ke ahli gizi atau ke dokter yang menyatakan kita obesitas begitu? Bisa sendiri. Jadi saya kira dengan mudah ada dua cara. Yang pertama bisa mengukur lingkar perut. Jadi kita bisa ambil meteran, itu lingkaran perutnya kita periksa. Kemudian kalau laki-laki di atas 90 cm lingkar perutnya itu sudah disebut obes. Kemudian kalau wanita di atas 80 cm itu sudah disebut obes. Oke. Nah, obesitas yang diukur dengan lingkar perut disebut obesitas sentral atau obesitas perut ya. Nah, ada cara yang lain juga cukup mudah, namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh bisa dihitung dengan cara berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter persegi. Nah, itu kalau nilainya di atas 23 itu disebut dengan overweight, kalau di atas 25 disebut dengan kegemukan atau obesitas gitu. Oke, berarti ada berbagai cara mandiri juga yang bisa kita lakukan Ya. untuk melihat dan mengecek diri sendiri ya, Prof ya. Nah, ini kita ke penyebabnya, Prof. Sebenarnya apa sih, Prof? Kebiasaan makankah atau gaya hidup seperti apa yang paling berpotensi menyebabkan seseorang ini, entah itu laki-laki atau perempuan, itu obesitas? Iya, saya kira obesitas seperti halnya penyakit non-infeksi yang lain, itu pada prinsipnya ada bagian yang dipengaruhi oleh genetik, jadi faktor turunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, tetapi kalau kita melihat keadaan obesitas belakangan ini, faktor lingkungan kesannya lebih banyak pengaruhnya dibandingkan dengan faktor genetik. Nah, kalau kita melihat obesitas sebenarnya kan timbunan lemak misalnya ya. Jadi pada prinsipnya kalau kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang kita keluarkan, maka kalori yang menjadi asupan itu adalah disimpan di dalam tubuh. Nah, itulah menyebabkan kegemukan kalau antara asupan dan pengeluaran kalori tidak seimbang gitu. Jadi Oke. prinsip dasarnya seperti itu. Oke, berarti salah satu hal yang harus diperhatikan ini adalah misalnya makan, pola makan dan juga gaya hidup termasuk soal olahraga ya, Prof. Ini harus seimbang begitu ya, Prof ya? Betul sekali. Jadi asupan itu kan makanan, sedangkan pengeluaran biasanya aktivitas fisik. Jadi kalau itu tidak seimbang, jadi asupannya lebih banyak, maka cepat jadi obes. Jadi, Nah, iya. kalau bicara soal asupan yang banyak nih, Prof. Ini kan kadang seringkali kita juga sudah mulai membatasi soal gula, soal karbo, begitu banyak yang Ya. mengedepankan less sugar sekarang kalau memesan kopi misalnya, atau ketika makan mengurangi nasinya jadi setengah porsi begitu. Nah, itu apakah salah satu cara untuk bisa misalnya mengurangi potensi obesitas atau kegemukan yang tadi Prof Swastika sampaikan? Betul sekali. Saya kira itu sudah perilaku, istilahnya perilaku yang baik, perilaku sehat dengan mengurangi asupan karbohidrat misalnya atau gula simpel, misal gula pasir, gula apapun, itu namanya karbohidrat simpel. Jadi karbohidrat simpel itu kalau kita makan dia mudah sekali diserap. Jadi tidak jadi serat misalnya, tetapi langsung diserap menjadi kalori.
Nah, itu dengan mengurangi gula baik dalam makanan, dalam minuman, saya kira itu sudah termasuk perilaku sehat atau perilaku yang baik, saya kira. Oke, kalau kita melihat lanskap besarnya begitu, Prof, sebenarnya bagaimana sih angka obesitas ataupun mungkin atensi masyarakat Indonesia soal pola makan dan juga gaya hidup seperti yang tadi Prof sampaikan? Apakah memang menurut Prof Swastika masyarakat Indonesia ini sudah cukup aware dengan pola hidup yang harus seimbang dengan asupan begitu? Sepertinya masih belum. Sepertinya, karena apa? Terbukti di Indonesia berdasarkan data riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan, 1 dari 3 orang dewasa itu ternyata gemuk dia. Dan 1 dari 5 anak-anak paling tidak dia namanya overweight, jadi kelebihan berat badan. Jadi ini membuktikan awareness tentang obesitas di Indonesia masih belum begitu bagus. Karena apa? Karena pada fase obesitas ini belum dianggap penyakit oleh masyarakat. Padahal WHO tahun 2000 sudah menyatakan obesitas ini adalah suatu penyakit, bukan sekedar masalah kelebihan berat badan gitu. Itu kenapa kira-kira Prof, menurut Prof Swastika awareness terhadap pola makan ataupun gaya hidup untuk berolahraga begitu ya, keseimbangan gaya hidup itu belum menjadi atensi penting di masyarakat termasuk soal obesitas itu. Karena kalau kita ingat ada beberapa kasus anak-anak yang cukup memprihatinkan begitu ya Prof yang sangat obes. Kita ingat ada dulu Arya kalau ingat, kemudian juga ketika saya SD itu masih ada pelajaran 4 sehat 5 sempurna Prof. Apakah memang itu tidak cukup untuk bisa menaikkan atensi terhadap yang namanya obesitas itu memang bisa diminimalisir potensinya dengan cara memperhatikan pola makan dan juga berolahraga begitu? Ya betul sekali, saya kira memang ini perlu peningkatan promosi preventif ya dari kita semua, terutama media sebenarnya yang paling penting. Karena kita misalnya kalau dokter-dokter mungkin cuma sedikit dokter itu, kemudian karyawan Kementerian Kesehatan juga tidak terlalu banyak, tapi media menjadi hal yang penting sekali untuk mengajarkan mengajarkan masyarakat berperilaku sehat, baik dari pola makanan maupun dari pola aktivitas fisik. Nah, tentu bagi anak-anak, saya selalu mengatakan bagi anak-anak kita yang masih kecil, mulai masih kecil, jadi peranan ibu, maaf ini ibu-ibu memang peranannya luar biasa ya. Jadi ibu-ibu seharusnya mempunyai peranan besar di dalam memulai menata makanan sejak kecil. Agar cuma bisa mengkonsumsi atau mau mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat. Jadi keseimbangan antara karbohidratnya, sayurannya, misalnya dagingnya begitu. Jadi karena sekarang ini kita kan dibanjiri makanan-makanan yang fast food, yang komposisi makanannya tidak terlalu bagus. Jadi itu yang memicu mudahnya kegemukan. Di satu sisi masalah aktivitas fisik juga agak berkurang. Karena apa? Karena kita dibanjiri misalnya kendaraan bermotor, jadi sedikit-sedikit tidak ada yang jalan kaki. Kalau sekolah zaman dulu misalnya waktu kami kecil kan 1 kilo 2 kilo itu masih jalan kaki. Sekarang nggak ada yang jalan kaki. Misalnya sejak anak-anak sudah tidak ada jalan kaki. Jadi nah ini yang memicu kemungkinan tingkat obesitas di negara kita belakangan ini makin tinggi begitu. Oke, terakhir Prof, misalnya kita sudah dalam kategori ketika mendengar dialog ini begitu kemudian ukur lingkar perut tadi yang Prof sebutkan, oh ternyata masuk kategori obesitas. Nah ini langkah apa Prof yang pertama dan utama yang harus dilakukan? Karena kalau misalnya bicara diet kan ada banyak sekali jenis diet. Tapi kalau kita sederhanakan sebenarnya jenis diet atau gaya hidup yang paling penting untuk kita lakukan supaya bisa mengurangi kegemukan itu apa Prof? Ya, memang betul ya banyak model diet banyak sekali. Tapi sederhananya begini, sederhananya asal bisa mengurangi asupan, jadi dididik kita, perut kita, lambung kita, dididik untuk mengurangi asupan sedikit demi sedikit, maka itu juga sudah cukup baik.
Ya, walaupun kita tahu ada beberapa model diet juga sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan misalnya, tetapi in case kalau kita tidak mengerti atau tidak terlalu paham, tinggal mengurangi saja. Jadi karbohidratnya misalnya sederhananya lah, biasa makan 1 piring misalnya begitu, ya jadikan setengah piring atau paling tidak 2/3 piring gitu misalnya, nanti sedikit demi sedikit kita kurangi. Jadi secara sederhana mungkin begitu untuk masyarakat awam ya, agar bisa paling tidak segera bisa memperbaiki asupan makanan dan menurunkan berat badannya begitu. Oke, ini sepertinya malam hari ini saya tadi rencananya mau beli ketoprak, saya mungkin ketopraknya setengah porsi aja kayaknya ya Prof. Swastika ya. Terima kasih banyak informasinya untuk hari ini Prof. Swastika, ahli metabolik dan diabetes Prof. Ketut Swastika. Selamat malam. Selamat malam.